Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irsyad Siddiq Ramadan. Saya dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul Managing Economics of Scale. Berikut adalah penjelasannya. Jadi judul saya adalah Managing Economics of Scale in a Supply Chain. Yang pertama itu adalah peran sebuah cycle inventory di sebuah rantai pasok. Lot of batch size adalah suatu kuantitas pada sebuah tingkatan di sebuah rantai pasok, baik yang memproduksi atau membeli pada suatu waktu. Di bawah ini adalah grafik antara quantity dan demand. Begitu kuantitas kita menurun, demand bertambah. Begitu pula sebaliknya juga, ketika kuantitasnya naik lagi, demandnya akan berkurang. Yang kedua adalah estimating cycle inventory related cost in practice. Jadi di sini ada beberapa cost yang diperlukan pada suatu produk ini. Yang pertama adalah inventory handling cost atau biaya penyimpanan inventaris. Yang pertama itu adalah cost of capital atau biaya modal. Biaya modal ini merupakan biaya yang paling dominan dari holding cost untuk produk yang tidak cepat usang. Yang kedua adalah obsolescence cost atau biaya keusangan. Biaya keusangan itu biaya yang digunakan untuk memperkirakan tingkat penurunan nilai produk atau suatu barang yang disimpan karena nilai pasar yang jatuh atau kualitasnya turun. Yang ketiga adalah handling cost atau biaya penanganan. Biaya ini harus mencakup biaya penerimaan, penyimpanan tambahan yang berbeda dengan jumlah produk yang diterima. Yang keempat ada biaya hunian atau occupancy cost. Itu biaya yang digunakan untuk merefleksikan perubahan tambahan dalam biaya ruang karena dikarenakan perubahan inventaris siklus. Lalu yang terakhir ada biaya lain-lain. Contohnya adalah biaya pajak, biaya kerusakan, biaya keamanan, dan lain sebagainya. Ada juga ordering cost, biaya pemesan atau yang disebut dengan biaya pemesanan. Itu ada buyer time atau waktu pembeli, adalah merupakan waktu tambahan yang dibutuhkan oleh pembeli untuk memesan sebuah pesanan tambahan. Yang kedua ada biaya transportasi. Itu sebuah biaya transportasi yang sudah valid atau fix. Contohnya itu ketika kita mengirim barang menggunakan truk, nah itu biaya transportnya sama saja jika truknya penuh atau tidak. Yang ketiga ada receiving cost atau biaya penerimaan. Biaya penerimaan adalah pekerjaan administrasi seperti pencocokan pesanan pembelian dan segala upaya yang terkait dengan pembaruan catatan persediaan. Misalnya kita biaya untuk membeli buku catatan atau membeli alat kantor dan sebagainya. Lalu yang terakhir ada biaya lain-lain. Contohnya adalah biaya yang tidak dapat diperkirakan seperti jumlah ketika kecelakaan atau lain sebagainya. Lalu ada economics of scale to exploit fixed cost. Pada bagian ini kami fokus pada situasi di mana biaya tetap terkait dengan menempatkan, menerima, dan mengangkut pesanan dilakukan untuk setiap pesanan. Di sebelah ini ada grafik. Langsung saja saya ringkas. Gambar di samping ini menunjukkan variasi dalam biaya yang berbeda karena ukuran lot diubah. Dapat diperhatikan bahwa biaya penyimpanan tahunan meningkat dengan meningkatkan ukuran lot. Sebaliknya, jika pesanan tahunan menurun, maka terdapat juga penurunan ukuran lot. Biaya material tidak tergantung pada ukuran lot karena kami mengasumsikan harga tetap. Total biaya tahunan dengan demikian, tahun pertama itu menurun dan kemudian meningkat dengan peningkatan ukuran lot. Dari perspektif manajer di Best Buy, ukuran lot optimal adalah yang meminimalkan total biaya untuk Best Buy. Lalu ada aggregating multiple product in a single order. Di beberapa perusahaan, produk yang dijual dibagi ke dalam beberapa keluarga atau kelompok, dan masing-masing kelompok dikelola secara independen oleh manajer produk yang terpisah. Ini menghasilkan pesanan dan pengiriman yang terpisah untuk setiap kelompok produk, sehingga meningkatkan inventaris siklus secara keseluruhan. Memadukan pesanan dan pengiriman antar keluarga produk merupakan mekanisme yang efektif untuk menurunkan inventaris siklus. Ada beberapa langkah yang dapat kita terapkan di sini. Contohnya adalah yang pertama itu setiap manajer produk memesan modelnya secara mandiri. Yang kedua, manajer produk secara bersamaan memesan produk di setiap lot. Cara ketiga adalah manajer produk memesan bersama tetapi tidak setiap pesanan berisi barang yang sama. Economies of scale to exploit quantity discount.
Di sebelah ini ada grafik tentang rata-rata cost terhadap semua kandidas. Di ini kita asumsikan itu diskonnya sama ya. Untuk semua diskon unit, biaya unit rata-rata bervariasi sesuai dengan jumlah yang dipesan. Itu dapat dilihat di tabel sebelah ini atau di gambar sebelah strip 3. Nah, di sini tujuan pengecer adalah untuk memutuskan ukuran lot untuk memaksimalkan keuntungan atau setara yang digunakan untuk meminimalkan jumlah material, pesanan, dan biaya penyimpanan. Prosedur solusi mengevaluasi ukuran lot optimal untuk setiap harga dan memilih ukuran lot yang meminimalkan biaya keseluruhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dede Wildan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Wildan, saya dari kelompok 10 mata kuliah SCM akan menjelaskan Managing Economy of Scale. Terima kasih. Memiliki tujuan yaitu mempengaruhi pengecer untuk bertindak dengan cara yang membantu produsen mencapai tujuannya sendiri. Kemudian, short-term discounting trade promotion mempunyai 3 asumsi. Yang pertama itu bahwa diskon itu ditawarkan sekali tanpa mengurangi dan menambahkan diskon tersebut. Yang kedua, bahwa pengecer tidak mengambil tindakan seperti meneruskan promosi dagang untuk mempengaruhi permintaan pelanggan. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, asumsinya itu adalah bahwa ada analisis periode di mana permintaan merupakan kelipatan bilangan bulat dari Q. Kemudian ada managing multi-cycle inventory, yaitu memiliki beberapa tahap dan mungkin banyak di setiap tahapnya. Tujuan dalam sistem multi perangkat adalah untuk mengurangi biaya total dengan mengkoordinasikan pesanan di seluruh rantai pasokan. Yang pertama itu ada manufaktur inventory. Manufaktur inventory itu di dalam manufaktur inventory tersebut ada 3 tahap. Pertama itu ada waktu, ada Q itu sendiri, retail lot is shipped, manufaktur lot arrives, yang mempunyai demand yang seimbang, ada 3. Kemudian di sana ada retailnya itu mencakup semua demand tersebut dengan menambahkan manufaktur arrives yang tidak mempunyai cross bed yang tidak seimbang. Kemudian yang kedua ada retailer inventory yang mempunyai demand itu fluktuatif ya, nggak ada rendah tinggi lagi sesuai waktu yang ditetapkan. Hanya satu dari setiap tahap kebijakan pemesanan di mana ukuran lot di setiap tahap adalah kelipatan bilangan bulat dari ukuran lot di pelanggan langsungnya, telah terbukti cukup dekat dengan optimal. Di sini ada beberapa tahap. Pertama itu ada distributor replenishment order arrives yang punya satu langkah dan beberapa macam step yang terdapat dalam demand tersebut. Kedua itu ada retail shipment is cross dock yang ada mempunyai mempunyai tahap 4. Pertama itu tahap 1 langsung kedua, kemudian dari ketiga. Kemudian yang terakhir itu ada retail shipment is cross dock, yaitu sama seperti di atas, tetapi ini jangka waktunya lumayan lama dan tidak seimbang dengan retail sama si pemasok itu sendiri. Dan di sini dijelaskan fungsinya itu pertama, bagi semua pihak dalam satu tahap menjadi kelompok-kelompok sehingga semua pihak
dalam suatu kelompok memesan dari pemasok yang sama dan memiliki interval pemesanan ulang yang sama. Jadi ini sama ya, sama-sama mempunyai pemesan dan memiliki interval pemesanan yang sama. Yang kedua itu tetapkan interval pemesanan ulang di seluruh tahap sedemikian rupa sehingga penerimaan pemesanan pengisian pada tahap apapun disinkronkan dengan pengiriman pemesanan pengisian ke setidaknya satu pelanggan. Bagian yang disinkronkan dapat digalangkan silang. Kemudian yang ketiga, untuk pelanggan dengan interval pemesanan ulang yang lebih lama dari pemasok, jadikan interval pemesanan ulang pelanggan menjadi bilangan bulat dari interval pemasok dan sinkronkan pengisian pada dua tahap untuk memfasilitasi pemasangan silang. Dengan kata lain, pemasok harus memotong semua pesanan dari pelanggan yang memesan ulang lebih jarang daripada pemasok. Yang terakhir itu ada pelanggan dengan interval pemesanan ulang yang lebih pendek dari pemasok. Buat interval pemesanan ulang pemasok menjadi kelipatan integer dari interval pelanggan. Yang terakhir itu ada frekuensi pemesanan yang relatif tergantung pada biaya pemasangan, biaya penyimpanan, dan permintaan di berbagai pihak. Ini bisa terdapat ada 5 stage ya. Stage pertama itu ada 3 cabang. Yang 3 cabangnya itu memiliki tiga tujuan juga. Kemudian ada di stage 3 itu sama seperti di stage 3 itu ada dua tahap, dengan yang memiliki tahap itu yang aktif cuma satu yang bisa menyampaikan ke stage 4. Di stage 4 itu ada punya tahapan sistem 5, tetapi yang dipilih hanya 3 untuk menjadi group of customer, yang 2 lagi tidak. Mungkin cuman segitu yang saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.